Militer Israel menyerang pelabuhan Hodeidah Yaman pada Selasa 16 September 2025. Pihaknya menyatakan serangan itu menargetkan infrastruktur yang digunakan oleh Houthi. Dikutip dari Arab News, Israel telah meningkatkan serangan terhadap militan yang didukung Iran itu. Militer Israel menyatakan serangan itu dilakukan selesai adanya peringatan agar warga mengungsi. Israel menuding Houthi menggunakan pelabuhan tersebut untuk transfer senjata yang dipasok oleh Iran. Selain itu, militer Israel IDF mengklaim pelabuhan Hodeidah digunakan untuk melakukan serangan terhadap negaranya. Adapun Houthi melaporkan sebanyak 12 serangan udara dilontarkan Israel ke pelabuhan Hodeidah. Juru bicara Houthi Yahya Saree mengungkap, pertahanan udara kelompoknya bergelut dengan pesawat Israel. Seiring dengan itu, Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan bahwa Houthi akan terus dipukul oleh IDF. Katz menegaskan, militan Yaman itu juga harus membayar harga yang menyakitkan atas setiap upaya penyerangan terhadap Israel. Para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim bersiap mengambil langkah tegas terhadap Israel. Terlebih selesai pasukan Zionis IDF melesatkan serangan dan menargetkan pejabat Hamas di Doha, Qatar. Pernyataan itu disampaikan oleh 60 negara yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam pada Senin 15 September 2025. Dikutip dari Tribun News, para petinggi dari berbagai belahan dunia itu sepakat untuk meninjau ulang hubungan mereka dengan Israel, termasuk hubungan diplomatik, ekonomi, hingga militer. Diketahui dalam sidang darurat itu hampir 60 negara menyepakati komunike akhir yang terdiri dari 25 poin. Salah satu langkah yang bakal diambil adalah penerapan sanksi ekonomi terhadap Israel. Negara-negara Arab juga mempertimbangkan pemutusan rantai perdagangan dan investasi. Cara ini diharapkan bisa memberi dampak langsung pada perekonomian Israel. Kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jalan Azza, Yerusalem dikepung oleh puluhan anggota keluarga sandera. Mereka memprotes dimulainya operasi Gideon's Chariot II, serangan militer besar-besaran Israel terhadap kota Gaza. Pasalnya, para keluarga saudara khawatir dengan nasib para tawanan yang masih berada di tangan Hamas. Masa aksi terdengar meneriaki Netanyahu dengan penuh kemarahan. Namun tak lama setelah aksi itu dimulai, Netanyahu dikabarkan meninggalkan rumahnya dengan pengawalan ketat. Diberitakan sebelumnya, Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengumumkan keadaan darurat nasional. Mereka juga mendirikan tenda-tenda di luar kediaman Perdana Menteri Israel Netanyahu. Aksi ini telah mendapat izin dari kepolisian. Keluarga sandera itu akan terus menggelar aksi hingga pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk mengembalikan semua tawanan dan menghentikan perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa serangan udara terhadap pejabat Hamas di Doha, Qatar dapat dibenarkan. Hal itu diungkap Netanyahu dalam konferensi persnya pada Selasa 16 September 2025. Bukan tanpa alasan, Netanyahu membenarkan serangan itu lantaran Qatar diduga memiliki keterikatan dengan Hamas. Perdana Menteri Israel itu menyebut Qatar mendukung, melindungi, bahkan mendanai militan Palestina tersebut. Padahal menurut Israel, Qatar memiliki pengaruh kuat, namun memilih untuk tak menggunakannya. Dikutip dari Kompas.com, serangan yang dilancarkan pasukan Zionis di Doha itu diklaim untuk menarget pertemuan Hamas. Serangan itu menjadi kali pertama Israel melancarkan operasi militer langsung ke Qatar, meskipun Qatar merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis rute evakuasi kedua bagi warga Gaza yang ingin meninggalkan wilayah kantong tersebut. Rute itu dirilis seiring dengan operasi militer Israel yang kembali dimulai. Dikutip dari The Times of Israel, rute evakuasi itu dibagikan oleh juru bicara IDF Avichai Atre lewat X-nya pada Rabu 17 September 2025. Diketahui Jalan Salah al-Din di jalur selatan akan dibuka mulai Rabu siang hingga Jumat 19 September 2025. Salah al-Din merupakan jalur artileri pedalaman utama yang menuju ke Gaza Tengah. Jalan tersebut digunakan sebagai rute evakuasi utama selama serangan di Gaza pada bulan-bulan pertama perang. Warga Gaza didesak untuk segera menuju ke selatan, wilayah yang digadang sebagai zona kemanusiaan. Dalam unggahannya, Andre turut membagikan peta sebagai petunjuk evakuasi bagi warga sipil Gaza.
Dijelaskan, warga Gaza hanya boleh melakukan pergerakan melalui jalan-jalan yang ditandai dengan warna kuning pada peta yang dirilis.